perkenalkan, nama saya Irfansyah, NIM 1714-526, jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pengolahan data pegawai berbasis website pada era Kirana CV. Latar belakang. Pada saat ini, kemajuan akan sistem informasi dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang komputerisasi, sudah sangat pesat. Dengan pesatnya kemajuan akan teknologi tersebut, maka semakin besar pula kebutuhan akan penggunaan komputer sebagai penunjang kerja. Dalam pengolahan data kepegawaian telah dilakukan dengan terkomputerisasi. Hanya saja, hasil yang didapatkan belum maksimal dan efisien, belum terintegrasi pengolahan data tersebut dengan proses presensi dan juga penggajian, membuat terlambatnya kebutuhan data yang seharusnya tersedia dengan cepat. Di sini, penulis mengimplementasikan pengolahan data pegawai berbasis website dan era Kirana CV sebagai lokasi penelitian. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data pegawai dengan menggunakan teknologi berbasis website. Tiga, batasan masalah. Proses pengolahan data yang dibahas dalam sistem ini hanya mengenai proses pengolahan data dan penggajian pegawai. Kedua, yang dapat mengakses sistem ini adalah admin dan pegawai yang mempunyai ID user. Ketiga, sistem ini dibuat menggunakan PHP dan MySQL. Dan terakhir, sistem ini berguna untuk membangun pegawai, mempercepat dan meminimalisir kesalahan dalam proses pengolahan data. Tujuan dan manfaat. Tujuannya merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data pegawai berbasis website. Dan manfaat, dapat melihat data pegawai melalui website, dapat melihat data gaji pegawai melalui website, bermanfaat bagi admin karena mempermudah dan dalam mengolah data dan gaji pegawai. Use case diagram. Di sini use case diagram dibagi menjadi dua aktor. Yang pertama aktor sebagai admin dan yang kedua sebagai pegawai. Berikut adalah gambar use case diagramnya. Use case diagram di sini adalah menampilkan login untuk admin dan mengolah dapat melihat data user, dapat melihat data pegawai dan dapat melihat data gaji dan keluar. Dan untuk pegawai hanya dapat login dan melihat data gaji. Activity diagram. Activity diagram use case login menggambarkan transisi keadaan yang dialami admin saat melakukan proses login ke dalam sistem. Proses ini dimulai dari admin membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Lalu admin memasukkan username dan password yang selanjutnya diproses oleh sistem. Activity diagram use case untuk mengolah data user. Di sini activity diagram ini, admin telah melakukan proses pengolahan data ke dalam sistem. Proses ini dimulai dari admin yang berhasil login, kemudian sistem akan menampilkan halaman dashboard. Admin memilih menu data user dan sistem menampilkan data user. Setelah menu data user terbuka, admin menambah dan mengubah serta menghapus data user yang kemudian melakukan penyimpanan data yang telah diimplementasikan. Untuk diagram use case-nya dalam mengolah data pegawai, setelah admin melakukan login atau melakukan proses pengolahan data pegawai ke dalam sistem, proses ini dimulai dari admin yang berhasil login, kemudian sistem menampilkan menu dashboard. Admin memilih menu data pegawai, kemudian sistem menampilkan menu data pegawai. Lalu, admin menampilkan, menambah, mengedit, mencetak, dan menghapus data pegawai yang akhirnya disimpan oleh sistem. Nah, di sini untuk user mengolah data gaji, proses ini dimulai dari admin yang berhasil login, kemudian sistem menampilkan menu dashboard admin. Kemudian admin memilih menu data gaji, kemudian sistem akan menampilkan data gaji. Lalu admin bisa menampilkan untuk menambah, mengedit, mencetak data dan serta menghapus data gaji yang akhirnya disimpan oleh sistem. Diagram use case logout. Activity diagram use case logout ini menggambarkan transisi keadaan yang dialami admin dan melakukan proses logout.
Untuk keluar dari sistem, proses ini dimulai dari admin yang berhasil login, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard. Kemudian admin memilih menu logout, maka admin berhasil keluar dari aplikasi. Nah, di sini terdapat diagram kelas. Di sini diagram kelasnya terdapat 3, yaitu user, pegawai, dan gaji. Di sini ada hasil program data user. Next. Di sini ada hasil program dari halaman data pegawai. Ada hasil program dari halaman data gaji. Dan juga hasil program data cuti. Serta yang terakhir data sakit dan izin. Nah, dari semua hasil program ini, program itu sendiri bisa diedit atau melakukan pencetakan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.